Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Abdullah, NIM 16101156 dari kelas S1TT08C, mata kuliah Praktikum Pemrograman Lanjut. Untuk cita-cita saya, mungkin untuk saat ini ya pengen cepet-cepet tamat dari IT Telkom Purwokerto. Langsung saja, saya akan melanjutkan ke materinya, modul 4 yaitu Stream and Files. Nah, di sini sudah ada materi yang diambil dari LMS modul 4 Stream and Files. Mungkin di sini cukup sedikit saja yang saya jelaskan karena sudah dijelaskan oleh asisten praktikum saat jadwal praktikumnya. Yang pertama itu ada tujuan untuk mengetahui definisi dan fungsi stream dan files dalam pemrograman berorientasi objek atau PBO. Kedua, untuk memahami penggunaan stream dan files dalam kode program. Yang ketiga, mengetahui kegunaan stream dan files pada suatu program. Yang keempat, membuat program sederhana dengan menerapkan konsep stream dan files. Selanjutnya itu ada dasar teori, stream and files. Stream adalah di mana nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data. Dalam C++, stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contoh objek stream yang sejauh ini sering digunakan adalah Cin dan Cout. Aliran data lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Keuntungan dari penggunaan stream adalah menyederhanakan penulisan program karena tidak perlu lagi menggunakan karakter formatting seperti di bahasa C. Hal ini akan meminimalisir penyebab utama error. Kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada. Misalnya operator insertion dan ekstraksi dapat digunakan pada objek dari kelas yang sudah kita buat. Hal ini membuat kelas yang kita buat dapat bekerja dengan cara yang sama dengan tipe bawaan. Selanjutnya ada input, output disk file dengan stream. Kebanyakan program membutuhkan fitur menyimpan data ke disk file atau penyimpanan komputer untuk kemudian dapat dibaca lagi. Akses disk file melalui program C++ membutuhkan beberapa susunan kelas seperti ifstream berfungsi sebagai input untuk membaca data dari disk file. Offstream berfungsi sebagai output untuk menulis data ke disk file. Fstream berfungsi sebagai input dan output. Untuk dapat mengakses kelas-kelas tersebut pada program dibutuhkan library fstream. Objek dari kelas-kelas tersebut berhubungan dengan disk file. Member fungsi dari kelas tersebut dapat digunakan untuk membaca dan menulis ke files yang disimpan di penyimpanan komputer. Yang selanjutnya itu ada menulis dan membaca data. Terdapat dua cara penulisan dalam C++ untuk membaca atau menulis data dari ke disk file. Yang pertama ada menggabungkan pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Cara pertama untuk menulis dan membaca data ke dalam disk file adalah dengan menggabungkan pembuatan file dan objek secara langsung dalam satu baris program. Cara pertama ini dapat ditulis dengan format ifstream/offstream/fstream nama _object_stream dalam kurung nama _file.txt_ atau /dat. Baris program ini berfungsi untuk membuat disk file di folder yang sama dengan program disimpan dan mendefinisikan objek stream yang berfungsi sama seperti dengan cout. Mungkin terlalu banyak yang bisa dijelaskan yang dari materi yang ada di modul 4. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya jelaskan untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebelum masuk program akan menjelaskan sedikit tentang flowchart dari program yang saya buat. Di sini awalnya itu mulai kemudian tampilan pendaftaran PNS, yang selanjutnya kita akan mendapatkan pilihan apakah ingin melakukan penginputan data. Jika yes, kita akan memasukkan input nama, kemudian masukkan input asal kita, kemudian selanjutnya ada pilihan apakah usia Anda lebih dari 23 tahun. Jika yes, selanjutnya pilihannya pertanyaan apakah Anda seorang WNI. Selanjutnya apakah IPK Anda lebih dari 2,75. Jika yes, maka jika Anda memenuhi semua syarat yang ada tersebut, maka Anda akan diperbolehkan mengikuti pendaftaran. Jika Anda belum memenuhi salah satu syarat dari ketiganya, maka Anda belum bisa mengikuti pendaftaran. Selanjutnya akan tampil apakah Anda ingin melakukan pengeditan data. Selanjutnya akan muncul
apakah Anda ingin melakukan penginputan data? Jika iya, Anda akan kembali ke tampilan awal yaitu input nama. Jika tidak, Anda akan kembali ke tampilan data yang tersimpan dan selesai. Langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya menggunakan aplikasi online C++. Untuk device saya mungkin agak terkendala jika menggunakan kode blok. Nah, di sini pada program yang saya buat mempunyai satu kelas, yaitu terdapat pada baris ke-7, kelas bernama PNS. Kemudian pada baris 9, yaitu akses member data bertipekan publik, yang artinya member data di dalamnya dapat diakses dari luar kelas. Untuk member datanya terdapat ada 5 dengan variabel nama asal, fil 1, fil 2, dan fil 3 dengan tipe data char. Setelah itu member fungsi getDat untuk menginput data dari variabel di member data. Penginputan data terdiri dari input nama, asal, usia Anda lebih dari 23 tahun, Anda seorang WNI, IPK Anda di atas 2,75. Setelah itu member fungsi showDat untuk menampilkan output dari nama dan asal yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian member fungsi kondisi 1 pada baris ke-33 ini sebagai pengkondisian yang diperlukan, yaitu jika kondisi yang diinputkan pada baris ke-22 sampai ke-24 Y, maka keterangan Anda diperbolehkan mengikuti pendaftaran. Jika salah satu dari 3 pilihan ini Anda menjawab N, maka akan tampilan Anda belum bisa mengikuti pendaftaran dan Anda harus berusia maksimal 23 tahun, Anda seorang WNI dan IPK di atas 2.75. Kemudian pada int main atau fungsi utama, di sini terdapat 2 tipe data, yaitu char dengan variabel ca dan tipe data int dengan variabel t sama dengan 1. Setelah itu pada baris ke-53 digunakan untuk membuat objek dari kelas. Objeknya itu bernama U. Setelah itu pada baris ke-58 digunakan untuk membuka dan membuat file disk file yaitu dibuat 16.10.11.56.txt dan mengatur mode-mode bitnya. Untuk baris ke-64 sampai ke-87 digunakan untuk menginputkan data ke dalam disk file 16.10.11.56 dengan memanggil member fungsi getDat dari objek kelas U. Untuk baris ke-72 yaitu sintas yang digunakan untuk memasukkan input ke dalam disk file. Selanjutnya pada baris ke-83 untuk membuka disk file dan pengaturan mode bit. Kemudian pada baris ke-86 untuk baca data pertama dan baris ke-88 untuk membuat pengulangan untuk menampilkan datanya. Proses menampilkan data yang sudah diinput dilakukan pada baris ke-93 sampai ke-101. Kemudian untuk mengedit data terdapat pada baris 109 dengan menggunakan perintah pada baris ke-117 yang digunakan untuk menghitung letak pointer, kemudian letak posisi pointer diletakkan, seperti yang ditulis pada baris ke-118. Yang terakhir itu ditulis ulang dengan memanggil ulang fungsi getDat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari programnya, dan berikut akan saya tampilkan output yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini apakah Anda ingin melakukan penginputan data? Ya, saya
jawab Y. Kemudian input nama agam, asal Medan. Apakah usia Anda lebih dari 23 tahun? Saya jawab Y. Apakah Anda seorang WNI? Saya jawab Y. Apakah IPK Anda di atas 2,75? Saya jawab Y. Selanjutnya ada pilihan perintah tuliskan data baru lagi. Saya jawab Y. Saya tambahkan data yang kedua yaitu input nama Abdullah, input asal Purwokerto, usia Anda lebih dari 23 tahun N, Anda seorang WNI Y, IPK Anda di atas 2,75 N. Apakah ingin menambahkan data baru lagi? Tidak. Apakah Anda ingin melihat data yang tersimpan? Ya. Berikut adalah daftar nama yang mengikuti pendaftaran. Data ke-1 itu nama agam sesuai jika memenuhi persyaratan yang 3 tadi, maka Anda diperbolehkan mengikuti pendaftaran. Nah, di data yang kedua itu Abdullah. Di sini cuma memenuhi 2 syarat dan satu syaratnya tidak terpenuhi. Cuma memenuhi 1 syarat dan 2 syaratnya tidak terpenuhi, maka Anda belum bisa mengikuti pendaftaran dan Anda harus berusia maksimal 23 tahun, seorang WNI dan IPK di atas 2,75. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari modul 4 Stream dan Files, dari materinya, flowchart dan programnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ya, yang terakhir ada sedikit quotes mungkin. Ya, sedikit quotes dari saya. Mudahkanlah urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu di dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.